Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan video terbaru. Mohon maaf karena ibu baru sempat membuat animasi video pembelajaran mengenai induksi elektromagnetik. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menjawab, mengerjakan soal-soal yang sudah ibu berikan kemarin. Baik, induksi elektromagnetik itu kompetensi dasarnya yaitu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lagi-lagi kita menerapkan pembelajaran fisika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kira-kira induksi elektromagnetik itu dalam kehidupan sehari-hari ada di dalam apa saja? Nah, ini yang pertama ya. Kalian kan sudah baca tuh kemarin materinya. Jadi yang pertama itu ada penerapannya ada di mikrofon. Mikrofon tahu kan ya, yang buat nelfon, mik yang buat halo gitu ya. Jadi berbagai macam mikrofon itu cara kerjanya menggunakan induksi elektromagnetik. Kalau kita lihat induksi elektromagnetik, elektro itu listrik, magnetik itu magnet, berarti ada hubungannya antara listrik dan magnet atau kerjasama antara listrik dan magnet. Yang selanjutnya tahu ini kartu kredit. Siapa yang punya kartu kredit? Alhamdulillah ibu nggak punya kartu kredit, tapi ibu punya ATM. Walaupun isinya enggak banyak, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk memiliki. Nah, kalian pernah lihat kartu kredit atau ATM belakangnya itu seperti ini ya. Nah, ini ada magnetnya nih. Ini magnetnya itu berisi besi atau magnet yang garis-garis bentuknya. Jadi nanti si magnet ini kalau dimasukkan ke mesin, ke alat kartu kreditnya atau alat ATM-nya itu yang suka dimasukkan gitu, ini cara kerjanya menggunakan induksi elektromagnetik. Ada contoh lain, ini pernah lihat? Apa coba? Genset ya? Iya, ini generator. Ini yang biasa suka ada di Alfa, di minimarket kecil. Ini biasanya suka digunakan untuk dimanfaatkan aliran listriknya ketika mati listrik. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Induksi elektromagnetik itu apa sih ya? Induksi elektromagnetik. Kemarin sudah banyak yang benar menjawab pertanyaan dari ibu. Kita lihat nih, ibu punya magnet. Sini ada kumparannya disambung dengan galvanometer. Apa yang terjadi ketika magnetnya ibu gerakkan? Set. Nah, oke. Kalian amati jarum galvanometernya. Set. Oke. Bagaimana jarumnya? Iya, betul. Jarumnya menyimpang. Artinya di dalam kumparan ini timbul arus listrik. Ya, karena galvanonya menyimpang. Jadi kalau kutub utara yang dimasukkan lebih dahulu, galvanometernya menyimpang ke kanan. Nah, gejala ini dinamakan induksi elektromagnetik atau ibu tuliskan di sini gejala munculnya GGL induksi dan arus listrik induksi pada suatu pengantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan ya. Nah, jumlah garis gaya magnet ini disebut juga dengan flux magnetik. Tuh. Oke, kita lihat sekarang. Kalau yang tadi magnetnya yang digerakkan, kalau sekarang bentuknya seperti ini, magnetnya tetap, tapi yang kita gerakkan kumparannya. Set. Nah, lihat ya. Bergerak ya. Sekali lagi ya, kita ulang. Set. Nah, ketika ditarik, maka gesernya galvanometernya ke kanan. Jika dibalikan lagi, galvanometernya ke kiri ya. Nah, ini penghantar digerakkannya memotong garis-garis gaya magnet. Kalau yang tadi ke kanan ke kiri ya, ke kanan ke kiri itu memotongnya garis gaya magnet. Bagaimana kalau memotongnya ke atas ke bawah? Coba ya, kita lihat lagi. Nah, ke atas ke bawah gimana itu? Enggak ya? Enggak berubah kan?
Jadi kalau kita tariknya kanan kiri, galvanometernya menyimpang. Tapi kalau kita tariknya atas bawah, galvanometernya tidak menyimpang. Artinya ketika medan magnetnya kita potong tegak lurus, itu akan timbul GGL induksi. Tapi kalau atas bawah artinya tidak memotong, atau dikatakan tidak ada perubahan garis gaya magnetnya, jadi tetap aja segitu ya. Nah, kemarin ada pertanyaan, Bu, apa sih GGL? GGL itu sama dengan tegangan yang waktu kita pelajari di SMP kelas 9. Tapi GGL itu tegangan ketika rangkaian itu belum dialiri arus listrik gitu. Seperti itu ya. Oke. Kalau tegangan jepit yang V itu, yang simbolnya V besar, itu adalah tegangan yang setelah rangkaiannya tertutup atau setelah ada aliran listrik. Nah, bagaimana cara menimbulkan GGL induksi? Ini pun sudah kalian jawab dan alhamdulillah sebagian besar betul. Jadi yang pertama apa? Ya, betul. Caranya menggerakkan magnet atau melakukan perubahan flux magnetik yang ini ya. Tapi ini caranya ada beberapa macam nih. Ada yang dikeluar masukkan, bisa. Ada yang diputar atas bawah, ada yang diputar kanan kiri seperti ini. Yang penting mau diputar atas bawah, putar kanan kiri, putar masuk keluar, yang penting ketika ada perubahan medan magnetik, galvanometer akan bergerak. Itu ya. Jadi kita lakukan dengan menggerakkan magnet keluar masuk atau memutar. Oke. Yang selanjutnya, nah kalau kita punya dua kumparan, yang satu kumparannya kita kasih sumber tegangan DC. DC tahu ya? DC itu tegangan searah. Baterai lah contohnya. Nah, kita tutup saklarnya, tek. Nah, terus bergerak. Ketika baterai ditutup, saklarnya ditutup, maka terjadi simpangan, truk. Tapi kembali lagi dia. Jadi kalau misalnya kita mau ada GGL induksinya, maka si baterainya saklarnya harus dibuka tutup. Maaf sebentar. Baterainya harus dibuka tutup, truk, ting, truk. Ting, ting. Nah, jadi ada arus terus kalau dibuka tutup. Tapi kalau kita tutup terus didiamin, nanti hilang lagi ya, seperti itu. Nanti kalau arusnya searah, maka kita harus putus sambung, kayak aku padamu, putus sambung ya, harus memutuskan arus pada kumparan primer. Jadi yang di sini harus diputus sambung supaya ada perubahan flux magnetik. Sebagaimana yang kita pelajari waktu bab-bab yang lalu, kalau magnet di sekitar arus ada magnet, dan berikutnya materinya di sekitar magnet ada arus listrik gitu ya. Jadi itu semuanya berhubungan dengan ini gitu. Jadi sambung menyambung. Oke. Nah, cara yang ketiga kita buat kumparan yang ini dialiri arus AC, arus bolak-balik, arus PLN. Ini pasti galvanonya bergerak terus karena ini memang arusnya bolak-balik. Tapi kalau yang arus DC, karena arusnya searah, maka harus diputus sambung ya. Berarti langkahnya cara menunjukkan GGL induksi itu tadi menggerak-gerakkan magnet, terus putus sambungkan sumber tegangan searah atau diberikan sumber tegangan bolak-balik gitu ya. Sip. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Nah, ini juga kemarin sudah Ibu tanyakan dan sudah kalian kerjakan. Sudah Ibu lihat nih jawabannya, semuanya pada betul. Oke. Yang pertama, silahkan simak dulu ini videonya. Set. Nah, lihat simpangan galvanometernya, mana yang lebih besar menyimpangnya. Yang menyimpang lebih besar itu yang ada di bawah. Oke, apa bedanya ya? Betul, kecepatan menggerakkan magnetnya berbeda.
Yang atas lambat, yang bawah cepat, keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Nah, jadi GGL-nya besar, arusnya besar di situ. Itu menandakan bahwa GGL induksi itu sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik. Ya, jadi karena dia digerakkannya cepat, maka berubahnya juga cepat. Atau secara matematik ditulisnya seperti ini. GGL sebanding dengan perubahan flux magnetik. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat perbedaannya seperti apa. Kalian lihat simpangannya mana yang lebih besar. Yang mana? Tuh. Oke, yang bawah ya. Ini magnetnya sama nih digerakannya. Kecepatan magnetnya sama. Tapi simpangannya berbeda. Kira-kira ini apa penyebabnya? Coba perhatikan gambarnya. Iya, betul. Jadi kalau yang atas lilitannya sedikit, kalau yang bawah lilitannya lebih banyak. Jadi dengan kata lain, GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan. Atau secara matematisnya kita tulis seperti ini. GGL sebanding dengan jumlah lilitan. Ya. Kalau yang tadi sebanding dengan perubahan flux magnetik, yang ini sebanding dengan jumlah lilitan. Oke, kalau kita gabung, yang pertama terhadap perubahan jumlah garis gaya magnet atau flux magnetik, yang kedua dengan jumlah lilitan, maka kalau kita gabung jadi seperti ini. Ini tanda min, ini menandakan arus induksinya berlawanan arah dengan GGL induksi yang dihasilkan. Seperti ini ya. Jadi tadi ini GGL, N-nya GGL, N-nya jumlah lilitan, flux magnetiknya itu adalah kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet atau flux magnetik, perubahan flux magnetik. Persamaan yang kalian ingat ini aja cukup satu, tapi nanti kalian akan bisa mengembangkannya sendiri. Kita lihat ya. Nih, persamaan yang tadi. Flux magnetik itu banyaknya medan magnet yang memasuki luasan bidang tertentu. Nah, kalau ini ibu bikin kotak, boleh kotak, boleh lingkaran, boleh ya. Tapi ini luasannya berarti. Kalau yang ini ibu kotak, berarti nanti A-nya bentuknya kotak, panjang kali lebar. Kalau misalnya bentuknya lingkaran, alasnya berarti nanti A-nya luas lingkaran, VR kuadrat gitu. Oke? Nah, flux magnetik ini besarnya B kali A dikali cos theta. Ini kalau dia membentuk sudut B-nya, tapi kalau B-nya tegak lurus, misalkan B-nya ke sini, berarti cos theta-nya 90. Kalau cos 90 itu kan 1 ya, jadi cos 91 maka hasilnya nanti B kali A saja. Tapi kita masukkan dulu deh theta-nya ya. Kita masukkan dulu karena ini bervariasi, jadi kita bisa rubah-rubah. Karena flux magnetik itu BA cos theta, maka kita ganti nih persamaannya N, def ininya perubahan ya. Kita tulis ini, ibu ganti nih fluxnya sama ini. Nah, ini kecepatan, ini perubahan rata-rata. Kalau perubahannya sesaat di matematik itu kan deltanya kita rubah jadi D ya. Jadi ini operator turunan. Tuh. Nah, ini menandakan bahwa yang berubah itu bisa macam-macam. Bisa yang berubah itu B-nya, medan magnetnya, bisa yang berubah A-nya atau yang berubah sudutnya. Jadi bisa macam-macam yang dirubahnya. Bisa satu-satu, bisa dua-duanya, misalkan yang ini yang dirubah gitu. Tapi biasanya sih satu-satu karena buat alatnya juga kan berarti harus diatur mana yang harus dirubah gitu, dan yang lainnya harus tetap seperti itu. Coba kita lihat dulu ya, kalau misalkan sudut yang berubahnya itu sudut dulu, yang ini dulu yang berubah, berarti kita tuliskan karena ini saja yang berubah, ini tetap, maka kita pindahkan ke depan. Ini perubahan sudut, ini kita sama saja dengan yang disebut apa sih namanya, kecepatan sudut. Masih ingat ini pelajaran kelas 10 kalau nggak salah, kecepatan sudut, perubahan sudut terhadap waktu itu kecepatan sudut. Maka kita akan tuliskan bahwa turunan dari cos theta itu adalah omega kali sin theta. Nah, atau ini yang kita akan masukkan ke dalam persamaan pertama kita. Jadi ini sebenarnya turunan dari sini persamaannya. Nah, kalau kalian gak hafal yang ini, boleh dari sini nanti kalian nurunin sendiri gitu.
kalau mau menghafal boleh. Ini N flux, N deflux dt. Kalau yang ini ibu menghafalkannya gini, neng bau. Nah, sin tetanya karena ini tergantung. Biasanya kalau sinnya 90 itu kan 1 ya, nilainya sin 90 itu 1. Makanya nanti ngapalinnya GGL itu bisa N deflux dt atau neng bau. Untuk neng ya, bukan AA. Neng bau. Jadi GGL sama dengan N kali B kali A kali omega. N-nya itu jumlah lilitan, B-nya medan magnet, kuat medan magnet, A-nya luas penampangnya ini omega, bukan W ya dibacanya. Ini omega, omega itu kecepatan sudut. Nah, jadi kalian nanti bisa lihat tadi tipe soalnya seperti apa. Oke. Sekarang kita coba untuk yang berubahnya luas penampang. Kita tulis lagi ya persamaan yang tadi. Kalau luas penampang itu A kan? Nih, A yang berubah berarti B sama cos tetanya tetap ibu keluarkan nih. B-nya keluarkan, cos tetanya keluarkan. Jadi ini luas penampang. Karena tadi kita luas penampangnya bentuknya persegi, berarti kita masukkannya panjang kali lebar. Ini cos tetanya enggak ibu masukkan ya, ceritanya ini sudutnya 90. Jadi tegak lurus. Jadi cos tetanya tidak ibu masukkan. Kita keluarkan dulu nih siang lebarnya, kita keluarkan, berarti nanti kita dapatkan perubahan panjang terhadap waktu. Ini perubahan panjang terhadap waktu mirip-mirip dengan perubahan jarak terhadap waktu. Di kelas 10 perubahan jarak terhadap waktu itu kecepatan, atau tulisannya dulu mah V sama dengan jarak per waktu. Ini kecepatan terhadap waktu. Ini juga mirip-mirip. Berarti yang ini kita bisa rubah. Perubahan kecepatan, perubahan jarak terhadap waktunya ganti sama V sama kecepatan. Nah, berarti kalau yang ini GGL induksinya, kalau yang berubahnya terhadap penampang, luas penampang, maka N kali B kali L kali V. N-nya jumlah lilitan, B-nya kuat medan magnet, L-nya apa tadi? Panjang kawat, berarti ya, panjang penampang. V-nya kecepatan. Ya, kecepatan gerak kawatnya. Tadi kalau yang gambar kawat yang tadi magnetnya diam, kawatnya digerak-gerak itu. Nah, V-nya itu kecepatan menggerak-gerakkan kawat, ya. Nah, ini persamaan yang ketiga mungkin ya. Tadi yang pertama kan N deflux dt. Yang kedua tadi neng bau. Kalau yang kedua tadi ya, yang ketiga yang ini N BLV. Kalau ibu believe nulis N the believe gitu ya. Believe BLV believe gitu. Untuk menghafalnya seperti itu. Tapi itu cara menghafalnya beda-beda, tergantung kalian pinginnya seperti apa. Bebas ya. Oke. Penjelasannya sampai di sini. Nanti soal-soal latihannya kalian bisa lihat dulu di modul yang lain yang ibu akan berikan. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanyakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.